Sampai akhirnya dia nekat menceburkan diri ke dalam sungai dan tenggelam. Putri inilah yang diyakini menjadi hantu Banyu. Konon hantu Banyu akan melumuri tangga itu menjadi licin sehingga orang yang melintasinya akan langsung terpeleset jatuh ke sungai. Pada jasadnya akan ditemukan bekas isapan hantu Banyu, yaitu titik di mana hantu Banyu mengisap sumsum tulang belakang korban. Halo Basi, kembali lagi di Horor Gasi bersama aku, Ara Ferdian. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua pasti udah tahu dong sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera yang membelah kota Palembang menjadi dua bagian. Selain itu, ikonnya kota Palembang nih, Jembatan Ampera juga melintas di atas sungai ini. Ada yang tahu nggak sih sungai apa? Ya bener banget, sungai ini adalah Sungai Musi. Sungai Musi sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai saat ini terkenal sebagai sarana transportasi utama bagi masyarakat. Tapi ternyata selain terkenal dengan fungsinya sebagai sarana transportasi, Sungai Musi juga memiliki folklore atau cerita rakyat yang sangat melegenda, yaitu adanya sosok hantu Banyu atau hantu penghuni sungai. Sebagian masyarakat Palembang ini percaya dengan keberadaan hantu Banyu. Hantu Banyu kerap mendatangi rumah warga di sekitar Sungai Musi yang notabene menggunakan rumah panggung berbahan kayu, di mana ada tangga yang langsung menuju sungai. Konon hantu Banyu akan melumuri tangga itu menjadi licin sehingga orang yang melintasinya akan langsung terpeleset jatuh ke sungai, dan ketika terjatuh, kemudian hantu Banyu akan langsung menangkapnya. Hantu Banyu akan membawa tubuh korban ke dasar sungai, lalu dia akan menghisap sumsum tulang belakang korban. 2 hari kemudian, jasad korban akan ditemukan di tempat yang sama dengan tempat awal korban jatuh. Pada jasadnya akan ditemukan bekas isapan hantu Banyu, yaitu titik di mana hantu Banyu mengisap sumsum tulang belakang korban. Mengenai asal-muasal hantu Banyu, ini ada 2 versi. Jadi versi pertama adalah kisah mengenai putra mahkota kerajaan yang badannya nih bau banget dan menikah dengan putri dari negara seberang. Pangeran ini badannya tuh bau amis banget sampai orang-orang tuh nggak ada yang mau deket-deket sama dia, apalagi nikah sama dia. Sampai akhirnya ada seorang raja yang bersedia untuk menikahkan putrinya dengan si pangeran ini. Namun ketika pernikahan berlangsung nih, kedua mempelai diarak keliling di dalam sebuah tenda. Hanya dalam waktu setengah hari, udah pasti si putri ini nggak tahan sama baunya si pangeran ini. Sampai akhirnya dia nekat menceburkan diri ke dalam sungai dan tenggelam. Putri inilah yang diyakini menjadi hantu Banyu. Sedangkan menurut versi kedua, jadi ada seorang perempuan nih yang suka banget berenang pada saat air sedang pasang. Jadi dia suka tuh berenang malam-malam, diem-diem, pas air lagi tinggi-tingginya. Nah, pasti itu membuat orang tuanya marah dong. Tapi tetap aja si perempuan ini tuh tetap berenang, diem-diem pas air lagi pasang. Sampai akhirnya habislah kesabaran orang tuanya ini. Lalu mereka mengutuk anak perempuan mereka menjadi hantu Banyu. Kehadiran hantu Banyu sendiri ditandai oleh beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri suatu tempatlah didatangi oleh hantu Banyu adalah munculnya cairan lendir misterius. Yang kedua, ciri lain kedatangan hantu Banyu adalah pada saat air pasang sedang mengalir. Muncullah pusaran air. Nah, pusaran itulah yang disebut sebagai istananya hantu Banyu. Ciri yang ketiga, hantu Banyu sering terlihat ketika air Sungai Musi berwarna coklat susu, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Udin Marogan, seorang guide perburuan hantu Banyu, memberi keterangan bahwa setiap tahunnya pasti ada korban yang dimangsa hantu Banyu. Sebagian jasadnya ditemukan kembali, tapi banyak juga yang hilang tanpa jejak. Kalau menurut keterangannya Udin Marogan, hantu Banyu ini seringkali jongkok atau nongkrong di lokasi pemandian. Wujudnya sendiri dia itu berbentuk persegitiga seperti piramida, berwarna kecoklatan dan memiliki mata satu yang memancarkan cahaya putih. Namun ada juga yang mencirikan hantu Banyu seperti monyet, tapi dengan taring yang panjang dan saat masuk ke dalam air, rambutnya itu mengembang seperti rambut perempuan yang panjang saat sedang mandi. Oke Basti, itu dia tadi folklore mengenai hantu Banyu. Gimana nih, kalian warga sekitar Sungai Musi, mungkin kalian yang berada di Pulau Kerto, Kemas Rido, atau Tabalau sekitarnya, apakah kalian pernah melihat sosok hantu Banyu yang sebenarnya dengan mata kepala kalian sendiri? Atau yang lain gimana? Apa kalian percaya dengan sosok hantu Banyu atau enggak? Please let me know dan tulis di kolom komentar. Thanks a lot for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan the most important thing, turn on post notification video biar kalian gak ketinggalan setiap kita upload video baru. See you!